Assalamualaikum. Aku menduga soal ini akan cukup panjang ngerjainnya dan kelihatannya ribet, padahal ini simple banget ya. Ini untuk materi logaritma ya. Di sini aku udah sediain beberapa sifat logaritma yang akan dipakai di persoalan ini. Ya ini aku nggak usah sebutin lah bentuk matematisnya. Langsung aja kita coba kerjain ya. Jadi di sini kan ada sisi kiri ya. Maaf. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, coba kita kerjain ruas kiri dulu ya. Jadi yang ini kita kerjain dulu. Aku coba simpan sini. Sip. Nah, kalau kita mengacu ke sifat-sifat logaritma ini, maka ini kan penjumlahan ya. Ini sampai sini penjumlahan, terus habis itu di sini ada pengurangan. Dan lihat bahwa aduh aku lupa nih namanya ordo atau basis ya yang ini. Intinya sama-sama 3 ya. Sama-sama 3, maka kalau sama-sama ordo atau basis ya intinya. Intinya ini kalau x-nya sama, sini sama, maka bisa kita jadikan ininya dikali gitu ya. Aduh, aku lupa istilah-istilahnya ya. Tapi intinya itu lah ya teman-teman. Jadi kalau dijumlah, dia bisa dimasukin, digabung jadi perkalian. Tapi kalau dikurang, dia jadi pembagian. Kayak gitu. Berarti ini sebetulnya bisa kita, apa namanya, bisa kita manipulasi karena A ditambah B ini jumlah semua, maka ini A per B, ya kan, dikali dengan B per C, ya betul ya? Oke, B per C, lalu dikali dengan C per D, ya kan? Lalu dikali dengan D per E, lalu dikali lagi dengan, oke, ternyata udah sampai D per E doang dikalinya. Nah, sekarang dibagi dengan ini, dibagi dengan A per EY. Nah, dibagi dengan seperti ini. Nah, ini semua ini dalam logaritma ya. Maksudnya ini fungsi logaritmanya gitu di dalam logaritmanya bukan bukan logaritma dikali bla 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 gitu ya. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Ini kan B-nya bisa dicoret ya. Ini coret-coret, C-nya dicoret-coret juga, D-nya dicoret. Jadi sisa A per E. Oke? Jadi sisa A per E berarti di sini. Jadi karena dia di sini sisa A per E. Nah, teman-teman perhatikan coba. Ini A per E, di bawah juga ada A per E nih. Jadi bisa dicoret lagi A per E sama A per E. Dan ini 1 per Y, berarti Y-nya naik ke atas. Maka ini fungsinya akan menjadi logaritma 3 log Y ya. Jadi 3 log Y. Jadi kayak gini doang. Jadi bentuk yang rumit panjang ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini gitu. Sekarang kita kerjain yang ruas kanan. Yang ruas kanan ini, nah di sini ada sifat pangkat ya. Jadi kan di sini kalau misalnya kita punya logaritma, suatu fungsinya ini, fungsi logaritmanya ini di dalamnya gitu ya, ada pangkat, terus ada ordo atau basisnya ini juga dipangkatin juga gitu ya, maka dia bentuknya akan menjadi seperti ini, P per Q dikali dengan logaritmanya. Ya, saya yakin teman-teman udah pada tahu juga lah ya sifat-sifat logaritma ini, tapi ini untuk mengingatkan aja, di persoalan ini kita pakai 4 sifat ini gitu. Jadi kalau teman-teman ngeh sesuatu bahwa akar Y di sini adalah Y pangkat setengah ya. Berarti, coba aku tulis ulang gini. Nah ini Y pangkat setengah. Maaf, salah. Nah, kayak gitu ya. Ini Y pangkat setengah. Lalu akar 8, 8 itu kan 2 pangkat 3, ya kan? Dan diakarin berarti ini pasti 2 nih ya. Akar nggak ada angkanya sih berarti 2. Berarti ini sama aja dengan 2
2 pangkat 3/2. Oke? Nah, karena kita udah dapat bentuknya yang sama dengan sifat ini, maka bisa langsung kita kerjain aja. Aku copy dulu. Nah, di sini kan ternyata P-nya P-nya adalah 3/2, Q-nya adalah setengah. Berarti 3/2, ups, berarti 3/2, lalu ini dibagi dengan setengah gitu ya. 3/2 dibagi setengah. Dikalikan dengan ini, dikalikan dengan 2 log Y. Oke, ini ada ini ya, ada kali di sini ya. Oke, sini ada kali, lalu dikali dengan ini, log Y2. Ini Y, ini 2. Oke. Oke, semoga masih bisa diikutin ya, karena emang cukup kelihatannya ribet gitu. Dan ini akan jauh lebih mudah kalau kita kerjain di kertas ya, karena aku ngerjainnya di laptop ketik-ketik gini, jadi mungkin kelihatannya ribet sendiri. Ya, intinya itu. Nah, ini kita bisa lihat, eh, ini kita bisa gunakan sifat yang ini, yang sifat ketiga. Jadi di sini ada yang sama, Y sama Y sama, maka ini sebetulnya bisa kita sederhanakan menjadi kayak gini. 2 log 2 jadinya. Dan 2 log 2 itu adalah 1 ya. Ini nilai 1. Dikali berarti dikali 1. Dan ini 3/2 dibagi setengah. Ya hasilnya ini karena ini bisa kita coret duanya. Maka ini hasilnya 3. 3 dikali 1, 3. Oke. Nah, kita udah dapat ini sisi kiri, ini sisi kanan. Sisi kiri sama dengan sisi kanan berarti ini akan sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Kayak gitu. Dan untuk bisa mencari Y-nya, tinggal si ininya, si 3-nya ini dipangkatkan dengan ini, maka nanti kita dapat Y-nya. Jadi nanti 3 pangkat 3 akan sama dengan Y. Berarti kita bisa dapat, oh nilai Y-nya yang memenuhi persyaratan ini adalah 3 pangkat 3, yaitu 27. Jadi ini jawabannya ya teman-teman. Oke, ya semoga masih bisa diikutin. Ya makasih. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya ya.